Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafdil Tartil, NIM 1204289 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPP bangun datar. Yang pertama, masukkan include your stream, include string, using namespace, std, dan int main. Dan di sini kita pilih string pilihan, lalu ulang. Selanjutnya saya di sini memilih menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi cout di sini untuk menghitung luas bangun datar. Cout yang pertama untuk luas persegi, untuk menghitung luas persegi. Cout yang kedua untuk menghitung luas persegi panjang. Cout ketiga untuk menghitung luas jajar panjang. Dan yang keempat untuk keluar. Kemudian ada double yang berfungsi untuk menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah itu kita ketik cout. Untuk pilihan yang pertama yaitu untuk mencari nilai dari luas persegi. Kemudian masukkan rumus luas persegi. Kemudian fungsi sin dan pemrograman itu untuk menginput data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang. Kemudian masukkan rumus luas persegi panjang. Setelah itu pilihan ketiga untuk menghitung luas jajar genjang. Cout yang pertama untuk memasukkan alas. Cout yang kedua untuk memasukkan tingginya. Jika setelah pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else. Lalu ada pilihan cout untuk mengulang atau tidak. Dan terakhir ada while sebagai perulangan, juga tergantung ingin diulang ya atau tidak pemrograman yang sudah kita jalankan tersebut. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik end. Selanjutnya kita jalankan program dengan klik compile and run atau F11. Yang pertama sih di sini saya akan menghitung luas persegi. Masukkan sisi, misalkan saya masukkan 10. Klik enter. Jadi luas persegi dengan sisi 10 banding sama dengan 100 cm. Di sini saya akan mengulang, yaitu dengan mengetik iya. Saya akan menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang persegi panjang, saya contohnya 10. Dan masukkan lebarnya 20. Lalu klik enter lagi, luas persegi panjang, panjangnya 10, lebarnya 10, sama dengan 200 cm. Sini saya akan mengulang kembali dengan mengetik ya. Dengan pilihan ketiga,
yaitu menghitung luas jajar genjang. Contoh alasnya misalkan 10 dan tingginya 20. Jadi luas jajar genjang dengan alas 10 dan tinggi 20 sama dengan 200 cm. Sini saya tidak akan mengulangnya lagi dengan mengetik tidak. Sudah selesai. Sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Bangun datar. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang saya akan gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string. Variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada cout sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output lagi. Output yang pertama untuk menghitung luas persegi. Output yang kedua, luas persegi panjang. Di output yang ketiga, luas jajar genjang. Output yang keempat untuk keluar. Output yang ini untuk memilih pilihan 1, 2, 3, atau 4. Di sini input pilihan, lalu saya kasih input pilihan dengan mengetik pilihan, lalu dengan dikasih declare lagi untuk real array sisi, dan declare selanjutnya untuk real hasil. Lalu di sini saya untuk pilihan yang pertama, yang true-nya output luas persegi, lalu output masukkan sisi, lalu input sisi, lalu hasil, lalu output luas persegi dengan sisi, dan sisi, hasil, dan sentimeternya. Untuk pilihan kedua, true-nya output luas persegi panjang, output masukkan, lalu saya buat output dan mengetik masukan panjang, lalu saya kasih input lagi untuk sisi, lalu output yang ini untuk masukkan lebar, lalu input lagi untuk sisi, lalu asing untuk hasil sisi kali sisi, lalu output luas persegi panjang kali sisi, lalu hasil. Untuk pilihan yang ketiga, output luas jajar genjang, lalu output masukkan alas, lalu input sisi, output tinggi, input sisi, lalu hasil sisi kali sisi. Lalu output luas jajar genjang, alas kali tinggi ke sisi sama dengan, dan hasil dengan sentimeter. Lalu pilihan keempat, yaitu untuk memasukkan pilihan selanjutnya untuk pilihan 1, 2, 3, ataupun 4. Ini pilihan keempat untuk mengulang. Kalau mengulang lagi, ketik ya. Lalu inputnya ulang. Lalu saya di sini akan menjelaskan fisika materi hukum Ohm. Yang pertama-tama di sini saya memasukkan include iostream, include string, dan using namespace std dan int main. Lalu di sini dengan string pilihan ulang.
Di sini saya menggunakan program do untuk mengulang pemrograman tersebut. Cout yang pertama saya isi dengan program hukum ohm. Cout yang kedua dengan pilihan yang pertama untuk mencari tegangan. Pilihan yang kedua untuk mencari kuat arus. Pilihan yang ketiga untuk mencari hambatan. Lalu sin ini untuk pilihan. Fungsi SIM dalam pemrograman yaitu untuk menginput data. Selanjutnya, pilihan yang pertama yaitu mencari nilai dari tegangan. Kemudian masukkan rumus dari tegangan, kemudian deklarasi if else dan if merupakan program bercabangan. Fungsi SIN dalam pemrograman yaitu untuk menginput data. Selanjutnya pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu untuk menghitung nilai kuat arus. Kemudian masukkan rumus kuat arus. Setelah itu pilihan ketiga. Pilihan ketiga untuk menghitung nilai hambatan. Selanjutnya masukkan rumus hambatan. Kemudian ketik if else. Pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, maka data akan menampilkan kode yang akan masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik N. Penggunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum Ohm. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile run. Compile and run. Saat sudah compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan mencari tegangan. Yang pertama, saya masukkan rumusnya, contoh 10, lalu 15. Iya, tegangannya sama dengan 150 volt. Di sini saya akan mengulang lagi dengan mengetik ya. Saya akan memilih program yang kedua, yaitu menghitung kuat arus. Cari kuat arus. Contohnya saya masukkan 10 lagi, lalu 15. Ya, dari ini 0,667 ampere. Di sini saya akan mengulang lagi dengan mengetik ya, dan programan yang ketiga. Saya pilih program yang ketiga dan cari hambatan. Contoh yang pertama 10 lagi. Contoh keduanya 15 lagi. Sini sama hasilnya juga 0,667 ohm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai untuk program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada cout. Kemudian ada cout sebagai output untuk menampilkan output yang kita inginkan tampilan pada program, yaitu program hukum Ohm. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama NIM saya. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan
bulatan atau yang biasa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah atau biasa disebut dengan flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan garis lainnya. Selanjutnya saya di sini memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu tegangan. Selanjutnya ada output yang kedua, kuat arus, dan output ketiga yaitu hambatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real write dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita akan masuk pilihan yang pertama yaitu menghitung tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kuat arus dan hambatan, kuat arus, hambatan, dan dapat mencari nilai dari tegangan tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua yaitu mencari nilai kuat arus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai kuat arus sebagai seperti yang saya masukkan di sini. I sama dengan P atau R. Yaitu masukkan output R, lalu input, lalu par 1 sama dengan par kali par. Selanjutnya, masuk pada pilihan ketiga, yaitu mencari nilai hambatan. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk masukkan rumus dan mencari nilai hambatan tersebut. Setelah pilihan ketiga, kita dapat lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu real sign, yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir yaitu jikalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika pilih tidak, kita tidak akan mengulang tersebut. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.